Kalimantan Barat memiliki banyak suku, agama, dan budaya. Termasuk juga adat istiadat yang masih dilestarikan oleh suku Melayu di ibu kota provinsi ini. Adat istiadat yang ada di masyarakat Melayu Kalimantan Barat memiliki keunikan tersendiri. Halo pemirsa Ragam Kalbar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali ya pada hari ini saya Ayu Wulandari dan saya Setiadi. Hari ini kita pakai nuansa emas-emas. Kita pengen ajak pemirsa Ragam Kalbar tentunya di hari ini. Kita pengen ajak, mau ngapain nih Ayu kira-kira? Ini hari yang spesial tentunya bagi sepasang pengantin gitu ya. Karena hari ini memang kita akan mengupas mengenai tradisi Melayu kalau misalnya jadi pengantin. Iya. Pengantin Pontianak atau pengantin Melayu begitu. Apa-apa saja yang harus dilakukan menjelang sampai di hari H ketika mereka berdua menjadi raja dan ratu sehari. Betul, karena banyak sekali tradisi ataupun prosesi yang harus mereka lewati. Seperti misalnya tadi malam Setiadi sudah datang ke acara yang namanya Betangas. Betangas. Jadi itu salah satu prosesi yang harus dilalui oleh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan, gunanya untuk membuat tubuh lebih segar dan salah satunya adalah juga untuk supaya membuang suwe atau sial kabarnya. Oh gitu, dan pastinya aura kecantikannya semakin memanjang. Karena kan mau jadi raja dan ratu sehari nih Ayu. Betul. Iya. Dan pada prosesi pernikahan juga banyak sekali prosesi yang harus dilewati. Setelah akad nikah ada sungkeman, kemudian juga ada cucur air mawar. Cucur air mawar. Melayu, ya. Oke, dan selengkapnya kita akan ajak pemirsa Ragam Kalbar untuk melihat prosesi pernikahan masyarakat Kota Pontianak. Adat, tradisi, hingga budaya tersebut masih dilestarikan hingga saat ini. Satu di antaranya, yakni adat istiadat yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pengajian pernikahan merupakan acara yang biasa dilaksanakan calon pengantin Muslim yang akan menikah, termasuk masyarakat Melayu. Ya pemirsa, masih di Ragam Kalbar. Salah satu prosesi atau hal yang tidak boleh dilewatkan dalam pernikahan di Kota Pontianak adalah Al-Barzanji. Ini merupakan salah satu hal yang kaitannya dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memohon ridho tentunya atas pesta atau kegiatan yang akan dilakukan. Dan tentunya ini merupakan satu rangkaian yang juga tidak boleh dilewatkan dan menjadi suatu keharusan dalam pernikahan masyarakat di Kota Pontianak. Saat ini saya sudah bersama dengan pimpinan pengajian, benar ya Bu ya? Iya. Okay. Yang akan memimpin Al-Barzanji. Jadi Al-Barzanji itu adalah bentuknya pengajian ya Bu ya? Memanjatkan doa. Kira-kira apa yang akan dilakukan dalam malam Al-Barzanji ini Bu? Kami dari beberapa pengajian di sini kebetulan ada gabungan pengajian dari Yasinan dan Majelis Ta'lim An-Nisa akan membawakan pembacaan Al-Barzanji yang dalam hal ini kami diundang oleh Sahibul Bait untuk melantunkan syair-syair yang terkait dengan puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Hal ini dilakukan dalam rangka memanjatkan puji syukur kita kepada Allah melalui baginda Rasulullah. Semoga dengan
ayat-ayat atau lantunan syair yang kita bacakan ini nanti dijabah Allah, karena di dalam syair Barzanji ini ada beberapa pasal, yaitu pasal pembukaan, pasal pertama, dan pasal kedua ada beberapa pasal, dan pada akhirnya adalah pasal penutup, yaitu pembacaan doa yang dimana kita memanjatkan doa segala hajat kita semoga terkabul, dan pujian-pujian juga di dalam doa itu ada juga pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah doa dan juga salawat, salawat ya. Oke, ini dilakukan kalau dalam pernikahan di Kota Pontianak, Barzanji ini apakah setelah atau sebelum, seperti apa, Bu? Ini tergantung kebiasaan dan keinginan daripada sahibul bait. Selain pernikahan juga untuk khitanan juga biasa dilakukan oleh masyarakat Melayu yang masih menjaga tradisi ini, karena ini masih tradisi yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Melayu. Walaupun di sana sini sudah ada beberapa pergeseran, kalau melihat asal usulnya pembacaan Al-Barzanji ini bukan hanya 5 atau 6 pasal, lebih banyak sebenarnya. Tapi ngelihat kondisi sekarang kita lebih mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, maka ada beberapa pasal yang kita baca, dan terakhir dengan pembacaan itu tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu pembacaan penutupan atau doa penutup. Apakah itu tidak merubah esensi atau nilai dari Al-Barzanji ini secara keseluruhan? Tidak, karena beberapa pasal itu semuanya terkait dengan riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW dari mulai awal sampai masa wafatnya beliau. Artinya untuk waktu juga tidak ditentukan, apakah setelah atau sebelum berapa hari juga tidak? Tidak itu, atau bisa dilakukan sehari sebelum atau sehari sesudah, itu tergantung sahibul bait yang berkenan untuk menyelenggarakan. Ini kalau boleh tahu, Al-Barzanji ini menurut sejarahnya atau mungkin orang-orang dulu ya kan, pastinya ada pergeseran seperti yang sampaikan. Durasinya berapa lama, Bu, kalau Al-Barzanji ini dilakukan umumnya di Kota Pontianak? Kalau untuk pembacaan itu satu pasal itu paling lama 5 menit atau 10 menit gitu tuh paling lama. Itu tergantung gaya atau nada yang dibawakan oleh si pembaca itu. Jadi tergantung ini bisa itulah sifatnya tergantung pada si pembawa itu sendiri gitu, dengan lagu atau bacaannya banyak atau tidak. Karena ada beberapa pasal yang bacaannya banyak gitu, ada beberapa pasal yang hanya sedikit gitu. Ini memang Al-Barzanji ini apakah dilaksanakan terpisah, akhwat ikhwannya dipisah, atau seperti apa ini, Bu? Ini saya lihat kan ibu-ibu semua nih, bapak-bapaknya apakah punya acara khusus kalau Al-Barzanji juga, atau seperti apa? Kalau bapak-bapaknya itu memang ada juga tersendiri, tapi jarang sekali bisa digabung, itu jarang pernah kita temui. Tapi memang kalau untuk bapak-bapak tersendiri punya majelis tersendiri, dan ibu-ibunya juga punya majelis tersendiri. Jadi memang untuk penggabungan itu selama saya belajar taklim itu juga belum pernah digabung antara bapak-bapak dan perempuan. Kalaupun kami yang hadir atau bapak-bapak yang membaca, kami yang perempuan hanya mengikut saja saat sarakalnya, jadi tidak mengikut untuk membacaan pasal-pasalnya. Sarakal itu apa? Sarakal itu nanti ada pada syair yang atau bait yang ketiga, kita berdiri, dan di situ kita membacakan selawat Nabi. Jadi sarakal, istilah dalam Melayu itu sarakal namanya. Di dalam Al-Barzanji ini apakah sama dengan pembacaan doa biasa, seperti contoh mungkin mendoakan orang tua yang telah meninggal, atau seperti apa, ada khusus seperti itu? Iya, sebelum kita memulai itu kita memang ada membacakan Fatihah, surat Fatihah untuk orang tua yang sudah meninggal. Ada khususnya kepada kita juga Fatihah tawasul kepada Rasulullah. Syekh Al-Barzanji itu juga, Al-Barzanji itu adalah nama orang yang menulis syair tentang kitab Al-Barzanji itu, karena waktu masa itu diperlombakan untuk mengenang perjalanan hidup Rasulullah, supaya ada timbul kecintaan dari umatnya itu, makanya disusunlah, diperlombakan, dan Syekh Al-Barzanji inilah yang berhasil memenangkan lomba pada saat itu, menurut kisah yang pernah saya dengar gitu. Jadi artinya dalam Al-Barzanji ini ada banyak pesan tentunya dalam hajat yang dilakukan oleh sohibul hajat tadi, tuan rumah ya kan, untuk supaya mendapat ridho dari Allah tentunya, sebagai ungkapan syukur kalau memang acara itu terlaksana dengan lancar, dan juga mohon ridho dari Allah atas semua yang dilakukan. Itu pemirsa Ragam Kalbar, Al-Barzanji ini penting, seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan Majelis Taklim, bahwa memang ini tidak bisa dipisahkan dari hajat atau acara pernikahan masyarakat di Kota Pontianak. Dan kita masih akan melihat seperti apa kegiatan-kegiatan atau rangkaian-rangkaian dalam prosesi pernikahan masyarakat di Kota Pontianak, tetap di Ragam Kalbar. Ya Rasul
Acara pengajian ini bukanlah hal wajib yang harus dilaksanakan. Namun, dengan adanya pengajian sebelum menikah, maka diharapkan dapat membawa keberkahan dan kelancaran menuju hari H.